Halo semuanya, selamat sore, berkah dalam. Nama saya Alfonsus Maria Surapratama, saya nomor 30 dan saya dari 12 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Bantul. Dan di sini saya akan membantu teman-teman untuk caranya berdoa dalam salib. Dan ini merupakan tugas dari ujian praktik saya. Tapi sebelum itu kita harus menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, kita harus menggunakan masker. Harus pakai masker, bos. Oke, saya sudah menaati protokol kesehatan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Allah dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menjadi sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarilah kami agar tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita masuk ke perhentian pertama. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbananmu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, atau dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajarkan kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan berilah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-salib-Mu, salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan jatuh hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi berilah kami dari jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Sekarang kita ada berada di perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menampaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan,
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang-orang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi berkat bagi sahabat kami sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berikanlah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa pada kami. Dan jangan masukkan ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau teladan hidupku. Kita ada di pementian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak lagi. Jadi, bagi orang Kristen salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajarkan kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil kami Kau perkenan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun risikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, kita bebaskan dari yang jahat. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Sekarang kita ada di pemberhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandanginya, dan rupa pun sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Karena begitu, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yakni Veronica.
Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami, dan jangan masukkan dalam cobaan, tapi berilah kami dari jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Sekarang kita di pemberhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidaklah bertambah segar. Salib yang menidih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus makin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya dan tidak membuka mulutnya. Marilah kita hening sejenak. Dia Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri kami dan berani bangkit dari dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga dan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan dosa kami, seperti kami mengampuni kepada kami, jangan masukkan dalam cobaan, tapi berilah kami dari jahat. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Sekarang kita ada di perhentian yang ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis ini. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menampaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Dia di antara banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia, yang berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, dan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat, dan orang lain lah sebagai penyebab penderitaan kita. Kita sendiri bersusah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada Engkau, mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami.
Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa kami. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, itulah kerajaan-Mu, itulah kehendak-Mu di atas surga. Berilah kami pada hari ini dan berikan kami seperti kami pernah memberikan kepada kami, dan jangan sekali yang bersukaan seperti kami yang jahat. Amin. Dalam tobat yang sejati, ini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Sekarang kita ada di perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbaring di tanah yang berbatu-batu, darahnya kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanannya sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa lah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah kita hening sejenak. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus, yang maha rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu dalam menuju hidup yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan makan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kami. Jangan masukkan dengan cobaan, tapi selamatkan dari jahat. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Sekarang kita ada di pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditinggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampai ke puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikianlah juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu rawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami menaruh hormat dan menjaga martabat sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, inilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas dunia seperti surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan makan kami, seperti kami mengampuni kepada kami.
Jangan masukkan dalam pencobaan, tapi selamatkan dari jahat. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Sekarang kita ada di perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salibmu yang suci Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikannya anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manisnya lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambatkan diri lagi kepada dosa. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan melalui cara disalib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama di Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan selalu masa. Tuhan, kasihilah kami, Allah kasihilah kami, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, dan kerajaan-Mu di dalam kehendak-Mu di dunia juga. Beri kami rezeki pada hari ini, dan urusan kami, seperti kami pun memberi saudara kami, dan jangan kami mencoba bagi dosa dan jahat kami. Dari salib kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Sekarang kita berada di perhentian ke-12. Yesus mati disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerahku sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah berdua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan wafat Tuhan Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang inilah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semua kami yang mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihilah kami, Allah kasihilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, tidaklah kehendak-Mu di atas bumi dan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi selamatkan dari jahat kami. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Sekarang kita di perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria dari istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Dan hari waktu itu sudah mulai malam. Maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia mengambil kepala pasukan lalu bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya dan belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihilah kami. Allah, kasihilah kami orang berdosa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami juga dari dosa kami, seperti kami pernah memberi dosa kepada kami, dan memasukkan kami dalam cobaan, tapi jangan kami dari jahat. Amin. Salib tanda kehinaan jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Sekarang kita ada di perhentian ke 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dosa dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, bila memburukan mayat. Dekat tempat Yesus disalib ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang pun. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup secara baru. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Surga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan mulai bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan bersama kami, seperti kami pun mengampuni dosa pada kami, dan masukkan dalam pencobaan, tapi janganlah kami dari jahat. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk ke alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati saja salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang telah mengharapkan kebangkitannya bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami memperoleh tumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebangkitan abadi di dalam Kristus. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikianlah doa jalan salib sebagai ujian praktek saya agama tahun 2021. Dan saya mohon maaf apabila dalam menjalankan doa ini saya terdapat beberapa kesalahan ataupun kecepatan dalam pembacaan teks ini. Semoga kita semua selalu diberkati dalam lindungan Tuhan dan dimanapun kalian berada.